Hello, good morning. How are you today? I hope you are stay healthy and stay happy. Baiklah anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa masing-masing di rumah ya nak ya, memohon perlindungan pertolongan Tuhan agar apa yang kita pelajari sepanjang hari ini dapat kita pahami dengan baik, serta kita dapat mengerjakan tugas dengan benar, teliti, mandiri, serta tepat waktu. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tema 9, benda-benda di sekitar kita. Kita akan masuk ke subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran 1 dan 2. KD yang akan kita bahas, KD yang pertama, kita akan membahas KD 3.4 tentang iklan, kemudian KD 3.9 tentang zat tunggal dan zat campuran, kemudian KD 3.4 kita akan menjelaskan karya seni rupa daerah, dan yang terakhir PKT, nilai kedisiplinan. Nah, anak, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran untuk yang pertama, ini KD 3.4 tentang iklan. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu menjelaskan bentuk-bentuk iklan pada media cetak. Nah, di sini ada dua jenis iklan ya nak ya, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Ciri-ciri dari iklan baris adalah biasanya singkat, kemudian penyusunan iklan disesuaikan dengan tempat-tempat khusus, misalnya iklan otomotif, iklan properti, iklan lowongan kerja, kemudian iklan tidak disertakan dengan gambar. Yang keempat, disertakan dengan nomor telepon untuk memudahkan pembeli jika menginginkan informasi lebih lanjut. Nah, kalau iklan kolom, iklan yang berisi kata-kata dan gambar. Ciri-cirinya, isi iklan berisi kata dan gambar, kemudian disampaikan tanpa ada kata-kata yang singkat. Ukuran iklan kolom lebih besar dibandingkan iklan baris. Biaya pemasangan iklan kolom lebih mahal daripada iklan baris. Nah, ini contoh dari iklan baris ya nak ya, menawarkan alat rumah tangga. Nah, kalau ini merupakan iklan kolom ya, lebih ada gambarnya dan lebih mahal ya jika kita ingin mencetak iklan kolom tersebut. Kemudian kita akan menjelaskan unsur-unsur dan bahasa yang digunakan dalam iklan. Namun sebelumnya kita akan membahas dulu bahasa dalam iklan. Itu harus memiliki kriteria berikut ini, yaitu harus menggugah ya, harus menarik perhatian, kemudian informatif ya, berisi informasi yang tepat ya, kemudian menarik kata-katanya, kemudian kalimatnya digunakan harus mengedepankan bagian-bagian penting dalam iklan yang akan kita bahas. Nah, seperti contoh berikut ini, ada unsur-unsur dalam iklan. Nah, ini adalah contoh dari iklan pada buku-buku UN atau USBN 2018 ya, tahun lalu. Di sini ada unsur-unsurnya, yaitu ada headline, judul iklan, kemudian isi iklan, kemudian kalimatnya persuasif, artinya mengajak untuk membeli buku-buku tersebut, kemudian sumber iklannya sudah jelas, itu mempermudahkan pembaca untuk mencari informasi yang lebih lanjut mengenai produk yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Nah, pada iklan berikut ini, nah ini merupakan iklan apa? Iklan kolom ya, yang merupakan jenis iklan masyarakat. Nah, udara segar tanpa asap rokok. Nah, artinya kita harus mengedepankan udara yang segar ya. Tahukah anak-anak semua, udara itu merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat dibutuhkan oleh manusia, bahkan hewan sekalipun. Udara yang bersih itu harus kaya akan oksigen ya, tanpa tercampur asap rokok, kendaraan, asap buangan pabrik, bahkan ada udara-udara yang tidak bersih lainnya. Nah, kandungan dalam udara yang tercemar asap-asap tersebut tidak lagi banyak mengandung oksigen. Nah, kita harus menghirup udara yang segar ya, yang banyak mengandung oksigen. Kandungan udara yang sudah tercampur itu, yang tanpa ada oksigennya, itu sangat merugikan kesehatan. Selain itu, benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air ya. Air tidak hanya digunakan untuk minum, juga untuk kebutuhan sehari-hari. Air merupakan benda tunggal
ya. Sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan kecuali dengan reaksi kimia. Berbeda dengan tanah, dalam tanah dapat kamu jumpai adanya kerikil, batu, dan pasir yang dapat kamu pisahkan dengan hanya menggunakan tangan saja. Nah, secara umum, benda-benda di lingkungan sekitar kita atau materi dapat dibedakan menjadi dua, zat tunggal dan zat campuran. Mari kita bahas zat tunggal dan zat campuran. Untuk yang pertama kita bahas dulu yang zat tunggal. Nah, zat tunggal ini adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Ya, zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Ternyata salah satu contohnya yaitu air. Nah, zat tunggal ini dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain, ya. Contohnya yang pertama ada besi, emas, aluminium, tembaga, perak, seng, dan oksigen, ya. Kalau senyawa itu senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contohnya yaitu air, ya. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C, ya. Itulah zat tunggal, ya. Ingat, zat tunggal ada dua, dibedakan menjadi dua, ya nak, ya. Ada unsur dan senyawa. Kemudian zat campuran. Zat campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Nah, campuran ini ada dua. Sudah kita bahas yang minggu lalu, ya nak, ya. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, ini contoh dan pengertiannya. Ini contoh dari campuran homogen. Nah, ingat, ya, ada teh panas. Kemudian campuran heterogen ini ada es teh, ya. Anak-anak sudah paham semuanya. Selanjutnya, si Edo dan Dayu itu sedang asik ngobrol di kantin sambil minum es teh, ya. Tiba-tiba terdengarlah bel berbunyi. Edo dan Dayu itu segera masuk ke kelas untuk mengikuti pembelajaran. Nah, Pak Guru menunjukkan baju batik yang dikenakan pada peserta didik di dalam pembelajaran di kelasnya, ya. Pak Guru itu juga meminta peserta didik mengamati baju seragam batik yang sedang dikenakan beliau. Batik merupakan salah satu hasil karya seni rupa daerah. Apa yang dimaksud dengan seni rupa daerah? Nah, seni rupa daerah adalah cabang seni rupa yang memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa dapat dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi itu berupa karya tekstil, ya, misalnya kain batik, kain tenun, kain songket. Karya seni rupa 3 dimensi contohnya ukiran kayu, keramik, dan patung. Nah, ciri-ciri dari karya seni rupa daerah itu bersifat kedaerahan, kemudian dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah tersebut, ya, seperti mengandung simbol-simbol, kemudian seperti yang sering digunakan dalam upacara adat, agama, dan kebutuhan lainnya. Kemudian dibuat dari bahan alami yang berasal dari lingkungan daerah tersebut. Yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah, dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Nah, itu ciri-ciri karya seni rupa daerah, ya. Nah, adapun fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial. Nah, fungsi individual itu fungsi yang kita rasakan sendiri,
yaitu sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan segala sesuatu yang baik. Kalau fungsi sosial itu sebagai media pendidikan, media hiburan, media komunikasi, media keagamaan. Kemudian seni rupa daerah dapat dibagi menjadi dua ya, seni rupa seni murni dan seni terapan. Nah, seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Contohnya lukisan dan patung. Kalau seni rupa terapan, karya seni rupa yang mengutamakan fungsi. Contohnya batik, ukiran, gerabah, dan lain-lain ya. Batik dapat digunakan dibuat baju, dibuat hiasan-hiasan lainnya. Ukiran kayu dapat digunakan sebagai meja, kursi, atau bahan-bahan atau alat-alat yang sering kita gunakan sehari-hari. Gerabah pun demikian ya, bisa digunakan sebagai wadah atau yang lain. Nah, itu perbedaan seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, ini karya seni lukisan kamasan dari Bali ya, karya seni, karya wayang kulit dari Jawa, kemudian ukiran kayu dari Jepara, kemudian songket dari Palembang. Nah, ini seni rupa apa namanya? Seni rupa terapan ya, yang ada fungsinya. Nah, ini gambar batik motif awan dari Cirebon. Ini gerabah ya, bisa dijadikan mangkok. Ini dari Kasongan Yogyakarta. Kemudian ini ada ukuran kayu dari Jepara. Nah, ini contoh dari seni rupa terapan. Kemudian setelah kita mempelajari seni rupa daerah, kita dapat mengetahui salah satu fungsinya, yaitu dapat menjadi media ekspresikan segala sesuatu yang baik dari diri kita. Contohnya, kita dapat mengembangkan kreativitas kita. Nah, tugas pendidikan karakter Tarakanita hari ini melakukan secara disiplin sesuai kreativitasnya masing-masing jadwal kegiatan sehari-hari di rumah yang sudah anak-anak buat semester lalu ya. Nah, ayo yang belum membuat, ayo buat dulu. Yang sudah membuat tinggal melakukan. Apa saja kegiatannya dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian anak-anak fotokan kegiatan tersebut. Kemudian beberapa foto yang sudah anak-anak ambil dijadikan satu foto ya. Setelah itu satu foto tersebut kirimkan ke WA pribadi wali kelasnya masing-masing. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Thank you for your attention. Keep spirit, stay healthy and stay happy. Good morning.